Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Basuki dari PPSDM Provinsi DKI Jakarta. Kita berjumpa lagi untuk membahas topik pengadaan barang atau jasa pemerintah. Bahasan kali ini tentang perencanaan pengadaan barang atau jasa. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang atau jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang atau jasa. Waktu perencanaan untuk pengadaan barang atau jasa yang didanai APBN berbeda dengan yang didanai APBD. Untuk APBN, perencanaan dilakukan bersamaan dengan penyusunan rencana kerja kementerian atau lembaga setelah penetapan pagu indikatif. Sedangkan APBD, perencanaan dilakukan bersamaan dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah setelah nota kesepakatan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara KUA PPAS. Perencanaan pengadaan barang atau jasa dibedakan menurut cara pengadaannya. Ada dua cara pengadaan barang atau jasa pemerintah, yaitu melalui swakelola atau melalui penyedia. Perencanaan pengadaan secara swakelola meliputi 1. Penetapan tipe swakelola, 2. Penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, 3. Penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya. Tipe swakelola yang bisa dipilih ada 4, yaitu tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Tipe 1 adalah swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Tipe kedua adalah swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain pelaksana swakelola. Tipe 3 adalah swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola. Sedangkan tipe keempat adalah swakelola yang direncanakan oleh kementerian, lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Sedangkan perencanaan pengadaan melalui penyedia meliputi 1. Penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, 2. Penyusunan perkiraan biaya atau rencana anggaran biaya, 3. Pemaketan pengadaan barang atau jasa, 4. Konsolidasi pengadaan barang atau jasa, dan 5. Penyusunan biaya pendukung. Untuk jadwal pengadaan barang atau jasa, secara umum terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. 3 tahapan ini berlaku untuk pengadaan baik secara swakelola maupun melalui penyedia. Hasil perencanaan pengadaan barang atau jasa, baik melalui swakelola maupun melalui penyedia, dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Berkaitan dengan penyusunan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Harus menggunakan produk dalam negeri. 2. Harus menggunakan produk bersertifikat SNI. Dan 3. Harus memaksimalkan penggunaan produk industri hijau. Ketentuan tentang penggunaan produk dalam negeri dan produk bersertifikat SNI dilakukan sepanjang barang atau jasa tersedia dan jumlahnya tercukupi. Dalam menyusun spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, merek sebuah produk bisa dicantumkan asal memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Komponen atas sebuah barang atau jasa. 2. Suku cadang. 3. Bagian dari suatu sistem yang sudah ada. 4. Barang atau jasa dalam katalog elektronik. Atau 5.
barang atau jasa yang diadakan dengan metode tender cepat. Barang atau jasa yang akan diadakan kemudian dibagi menjadi paket-paket. Pemaketan dilakukan dengan berorientasi pada 1. Keluaran atau hasil, 2. Volume barang atau jasa, 3. Ketersediaan barang atau jasa, 4. Kemampuan pelaku usaha, 5. Ketersediaan anggaran belanja. Di samping itu, ada hal-hal yang dilarang dalam pemaketan pengadaan barang atau jasa. 1. Menyatukan atau memusatkan beberapa paket yang tersebar di beberapa lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi masing-masing. 2. Menyatukan beberapa paket yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan. 3. Menyatukan beberapa paket yang besaran nilai seharusnya dilakukan untuk usaha kecil. 4. Memecah paket menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari tender atau seleksi. Dalam proses pemaketan dikenal juga istilah konsolidasi pengadaan. Konsolidasi merupakan sebuah strategi pengadaan barang atau jasa yang menggabungkan paket-paket pengadaan barang atau jasa yang sejenis menjadi satu atau beberapa paket yang dilaksanakan bersamaan. Sebagai sebuah strategi, konsolidasi bisa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan melalui penyedia, dan persiapan pemilihan penyedia. Oleh karenanya, konsolidasi bisa dilakukan oleh PA atau KPA, PPK, atau UKPBJ. Hasil perencanaan pengadaan barang atau jasa dimuat dalam Rencana Umum Pengadaan, RUP. RUP merupakan daftar rencana pengadaan barang atau jasa yang akan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Bagi kementerian atau lembaga, RUP diumumkan setelah penetapan alokasi anggaran belanja. Sedangkan bagi perangkat daerah, pengumuman RUP dilakukan setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara Pemda dan DPRD. Kementerian atau lembaga atau perangkat daerah mengumumkan RUP pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, SIRUP. Selain itu, bisa ditambahkan media yang lain, yaitu situs web kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, papan pengumuman resmi, surat kabar, atau media lainnya. Perubahan atas paket pengadaan atau DIPA atau DPA diikuti dengan pengumuman kembali Rencana Umum Pengadaan, RUP. Demikian bahasan kita tentang perencanaan pengadaan barang atau jasa. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.